Halo teman-teman, selamat datang. Pada video kali ini aku akan bahas soal-soal UTBK pada materi fungsi aljabar. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Yang mau nonton bisa klik link di deskripsi ya. Langsung saja untuk soal yang pertama. Fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan akar 2 dikurang ax ditambah 5 dengan f7 sama dengan 7. Manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, kita punya fx sama dengan akar 2 dikurang ax ditambah 5 dengan f7-nya sama dengan 7. Nah, ini kita langsung substitusikan ya untuk mencari nilai a. Jadi f7, berarti kan ini x-nya kita ganti 7. Akar 2 min a dikali 7 ditambah 5. Dan nilai dari f7 itu kan 7. Jadi kita ganti f7-nya dengan 7. 7 sama dengan akar 2 dikurang a dikali 7 itu 7a ditambah 5. Nah, 5-nya bisa kita pindahin ke kiri. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan akar 2 dikurang 7a. 7 dikurang 5 itu 2. Sama dengan akar 2 dikurang 7a. Nah, ini kita bisa hilangkan akarnya. Caranya dengan kuadratkan kedua ruasnya. Ini kita kuadratkan. Ini dikuadratkan 2 kuadrat 4. Sama dengan ini akar dikuadratkan berarti hilang ya. Jadinya 2 dikurang 7a. 2-nya pindahin. Jadi ini kita ke kanan ya. 2 dipindahin jadi 4 dikurang 2 sama dengan min 7a. Ini jadi 2 sama dengan minus 7a, maka kita punya a-nya sama dengan minus 2/7. Oke, nah pernyataan yang pertama a-nya itu lebih besar dari 1, maka ini salah. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua. Negatif 1 merupakan anggota daerah asal dari F. Daerah asal dari F atau domain. Kita cari domainnya ya. Nah, di sini kan fungsinya berupa akar ya. Akar itu domainnya harus lebih besar dari 0. Nah, sehingga untuk pernyataan yang kedua, ini yang pertama. Nah, untuk pernyataan yang kedua, berarti kan tadi fx-nya sama dengan akar 2 minus a-nya kan minus 2/7, jadi minus ketemu minus jadi plus 2/7x ditambah 5. Nah, ini kita cari domainnya. Jadi untuk 2 ditambah 2/7x harus lebih besar sama dengan 0. Jadinya 2/7x lebih besar sama dengan 2-nya pindah minus 2, maka x-nya lebih besar sama dengan minus 2 dikali ini pindah jadi dibalik ya, 7/2. Sehingga kita punya x-nya lebih besar sama dengan minus 7. Nah, ini adalah domainnya. Apakah minus 1 ini lebih besar daripada minus 7? Betul ya, jadi pernyataan yang kedua ini benar. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat bilangan prima C sehingga FC sama dengan 6. Oke, kita cari ini FC. Maka kita ubah X-nya jadi C ya. Akar 2 ditambah 2/7C ditambah 5. Nilai FC-nya 6. 6 sama dengan akar 2 ditambah 2/7C ditambah 5. 5-nya pindah jadi 6 min 5 sama dengan 2 ditambah 2/7C. Ini 1 sama dengan akar 2 ditambah 2/7C. Nah, ini kita kuadratkan lagi untuk menghilangkan akarnya. 1 kuadrat, ini kuadratkan. 1 kuadrat itu 1. 1 sama dengan 2 ditambah 2/7C. Maka ini 1 dikurangi 2 ya. 1 dikurang 2 sama dengan 2/7C. Ini jadi minus 1 sama dengan 2/7C. Maka nilai C-nya sama dengan minus 7/2. Oke, nah ini adalah C-nya. Minus 7/2 ini bukan bilangan prima. Jadi pernyataan yang ketiga itu salah. Nah, itu. Jadi hanya pernyataan kedua saja yang benar. Oke, soal selanjutnya. Fungsi f dan p didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 12/2x kuadrat ditambah x ditambah 3 dan px sama dengan 1/x min 1.
Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang bernilai benar? Nah, untuk P-nya itu adalah FPA. Nah, ini komposisi ya, untuk A-nya sama dengan 0 atau A sama dengan 3. Kemudian Q-nya itu 3. Oke, kita cari nilai P-nya ya. Nah, PA untuk A sama dengan 0 atau sama dengan 3, maka kita bisa cari dulu ya. Misalkan untuk A sama dengan 0, maka nilai dari PA-nya itu adalah P0. Sama dengan masukin ke fungsinya 1 per X-nya ganti dengan 0, 0 min 1. Jadinya 1 per min 1 sama dengan minus 1. Sehingga FVA-nya adalah F dari minus 1. Berarti sama dengan masukin ke dalam fungsi fx ini 12 per 2 dikali minus 1 kuadrat ditambah dengan minus 1 ditambah 3 sama dengan 12 per, ini hasilnya 4, jadi hasilnya 12 per 4 itu 3. Oke, sekarang kita cari untuk A sama dengan 3, maka P3 ya, P3 sama dengan 1 per, X-nya ganti 3, 3 min 1 sama dengan 1 per 2. Maka untuk FPA-nya yaitu FP3. P3-nya kan 1 per 2, jadi F dari 1 per 2 sama dengan 12 per 2 dikali 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per 2 ditambah 3, ini sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Jadi sama ya. Jadi kita punya P3 Q3, maka hubungannya P sama dengan Q. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini diketahui Fx sama dengan 1 min X kuadrat dan Gx-nya sama dengan 3 dikurang 3x. Absis terkecil semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah, oke, jadi fx dan gx-nya itu berpotongan ya. Kalau misalkan dia berpotongan di suatu titik, maka nilainya sama, sehingga kita bisa tuliskan menjadi fx sama dengan gx. Jadinya 1 min x kuadrat sama dengan 3 dikurang 3x. Ini pindahin semua yang di kanan ke kiri ya. Jadi 1 dikurang x kuadrat, 3 jadi minus 3, minus 3x jadi plus 3x. Sama dengan 0. Ini minus x kuadrat ditambah dengan 3x, 1 dikurang 3 itu minus 2. Sama dengan 0. Oke, ini kita bisa kalikan negatif semuanya ya, supaya x kuadratnya jadi positif. Ini kita kali dengan negatif 1, sehingga ini jadi x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ini bisa kita cari akar-akarnya, faktorkan ya, sama dengan 0. Ketika dikalikan hasilnya 2, ketika dijumlah hasilnya minus 3. Nah, kedua bilangan itu adalah minus 2 dan minus 1. Jadi kita punya x dikurang 2 sama dengan 0 dan x dikurang 1 sama dengan 0. Ini x sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan apa? Absis. Absis itu nilai x ya. Berarti absis terkecilnya adalah ini, x sama dengan 1. Nah, itu jawabannya. Lanjut lagi. Diketahui fungsi f dengan f x min b per x sama dengan x. Nah, jika terdapat dua nilai x yang memenuhi f2x, f inverse x ditambah 2b sama dengan minus 4bx, maka jumlah kedua nilai tersebut adalah, nah di sini kan diketahui fungsinya, kemudian ini ada inverse-nya ya, berarti kita bisa ubah dulu. Kita kan bisa pakai definisi inverse. Jadi untuk fx sama dengan a jika dan hanya jika f inverse a sama dengan x. Nah, ini kita bisa gunakan yang ini. Untuk f dari x min b per x sama dengan x. Nah, ini bisa kita ubah menjadi f inverse x sama dengan x min b per x. Nah, berarti kita bisa hitung dulu
yang di dalam ini ya. Itu kan 2x dikali f inverse x. And f inverse x-nya itu kan ini, x min b per x. Langsung aja, x min b per x ditambah dengan 2b sama dengan ini x-nya habis ya. Sisanya 2 dikali x. 2x, 2 dikali min b. Min 2b ditambah 2b sama dengan ini habis. Jadinya 2x. Nah, maka kita punya dari sini f dari 2x sama dengan minus 4bx. Oke. Nah, ini berarti fungsi x-nya kita ubah jadi 2x ya. Nah, tapi karena kita punyanya f inverse, jadi kita ubah aja. F inverse minus 4bx sama dengan 2x. Untuk menentukannya, bisa kita langsung substitusikan ke sini. Berarti x-nya ganti dengan min 4bx, sehingga substitusikan ke ini ya. Jadi min 4bx dikurangi b per min 4bx sama dengan 2x kali silang. Ini min 4bx dikurangi b sama dengan kalikan jadi minus 8bx kuadrat. Oke, yang kanan pindahin ke kiri, jadi 8b x kuadrat dikurang 4bx dikurang b sama dengan 0. Ini fungsi persamaan kuadrat ya. Nah, di sini karena setiap sukunya memuat b, jadi kita bisa kali dengan 1 per b. Ini jadi hilang, 8x kuadrat dikurang 4x dikurangi b dikali 1 per b itu 1. Sama dengan 0. Yang ditanyakan apa? Jumlah kedua nilai tersebut. Berarti kan akar-akarnya ya, x1 ditambah dengan x2. Nah, x1 ditambah x2 itu kan rumusnya minus b per a. Dari persamaan kuadrat ya. Minus dari minus 4 per 8. Hasilnya sama dengan 1 per 2. Selanjutnya, nah, di sini f1 per bx ditambah b kuadrat sama dengan x. Oke, ini serupa ya dengan soal sebelumnya. Jadi kita ubah dulu ini ke dalam inverse-nya. F inverse x sama dengan 1 per bx ditambah b kuadrat. Maka untuk f2 ditambah f inverse x sama dengan 2x dikurangi b, ini kita ubah ya, inverse-nya jadi f2 ditambah 1 per bx ditambah b kuadrat sama dengan 2x dikurangi b. Oke, nah ini bisa kita ubah lagi ya ke inverse, jadi f inverse dari 2x dikurangi b sama dengan, oke, ini samakan penyebutnya sehingga kita dapat 2bx ditambah 2b kuadrat ditambah 1 per bx ditambah b kuadrat. Oke, cari dulu f inverse dari 2x min b. Maka, nah di sini f inverse dari 2x min b sama dengan ubah ya x-nya jadi 1 per b dikali 2x min b ditambah b kuadrat. Ini sama dengan 1 per b 2bx dikurang b kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan ini habis jadinya 1 per 2bx. Nah, maka kita punya ini 1 per 2bx sama dengan 2bx ditambah 2b kuadrat ditambah 1 per bx ditambah b kuadrat. Ini kita kali silang ke sini ya, sehingga didapat, kalikan yang ini dulu, jadi 4b kuadrat x kuadrat ditambah 4b pangkat 3x ditambah 2bx sama dengan, nah ini kita kali silang, bx ditambah b kuadrat. Oke, pindahin semua ke kanan ya. Jadi 4b kuadrat x kuadrat ditambah 4b pangkat 3x ditambah 2bx dikurang bx dikurang b kuadrat sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat ya. Jadi 4b kuadrat x kuadrat.
Nah, ini yang koefisien dari variabel X itu kan ada ini. Kita jumlahkan semuanya, ditambah 4B pangkat 3, 2B dikurangi B kan jadi B. Jadi ditambah B dikali X dikurang B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah hasil kali ya. Hasil kali dari dua nilai X-nya. Berarti kan X1 dikali X2. Oke, maka kan rumusnya adalah C per A. C-nya itu minus B kuadrat, A-nya itu 4B kuadrat. Jadi nilainya minus 1 per 4. Oke, sekian dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan pembahasan video lainnya ya.